Tayyib ayyul ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi as-sa'ah wa fi hadhihi al-munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila ad-darsil jadid fi hadhil lailah fi darsil uslub, nawaddu awalan an nad'u Allah ta'ala li shifaina wa shifai mardana wa shifai walidaina wa shifai azwajina wa shifai aqribaina wa shifai auladina kullihim jami'an. Wa kadzalika nad'u Allah ta'ala li inqidha'i duyurina wa hajatina wa intifa'u ulumina wa sihhati ajsadina wa afiyatina wa inkishafi kurubina wa masaibina wa inhilali uqadina wa aglalina wa zawali amradina wa asqamina wa sa'ati arzaqina halaliha wa tayyibiha wa kulli ma huwa khairun indallahi lana syaulillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini dalam pembelajaran uslub. Dan mohon maaf apabila tampilan layarnya mungkin kurang bagus ya malam ini, karena saya malam ini menggunakan laptop terlebih dahulu dan belum bisa menggunakan PC karena habis menyimpan dulu, jadi belum sempat untuk memperbaiki sehingga bisa kita gunakan. Ya, sementara kita gunakan dulu laptop. Baik, ayo ikhwan wal akhwat, sampai di mana minggu lalu kita belajar uslub? Sampai sampai maudhu mempunyai dan kepunyaan ya. Mempunyai dan kepunyaan untuk ya, Pak, betul. Baris yang kelima sampai ia memiliki perpustakaan yang sederhana. Betul tidak? Betul. Ya, baik. Nah, kita akan lanjutkan. Ya, selamat. Silakan Ibu Suhana ya kembali bergabung. Baik, kita sekarang melanjutkan pembelajaran kita yang berjudul mempunyai dan kepunyaan. Sekarang masuk ke halaman, masuk ke baris ke-6. Baris ke-6 ya. Apakah Hasan mempunyai buku baru? Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Apakah Hasan mempunyai buku baru? Apa bahasa Arabnya? Apakah Hasan mempunyai buku baru? Ya, ia memiliki buku baru. Tidak, ia memiliki buku lama. Baik nih. Di sini tertulis hal lil Hasani kitabun jadidun. Bagus, ini udah betul. Apakah kan hal? Hasan mempunyai lil Hasani buku baru kitabun jadidun. Udah bagus, udah mantap. Hal lil Hasani kitabun jadidun? Naam. Lahu kitabun jadidun. Ia memiliki buku baru atau buku yang baru. Lahu kitabun qadimun. Tidak, ia memiliki buku lama atau buku yang lama. Simple sekali. Apakah Hasan mempunyai sekolah yang baru? Bagaimana bahasa Arabnya Bapak Ibu? Walil Hasani. Walil Hasani. Sekolah yang baru. Madrasatun. Madrasatun. Tamin. Madrasatun jadidun.
Madrasatun jadi jatun. Jatun. harus sama. Ya, baik. Ini kalimat halil hasani kitabun jadidun. Perhatikan kata kitabun jadidun itu kan dua kata. Jadidun adalah naat atau kata sifat, dan kitabun adalah man'ut, kata yang disifati. Kata sifat harus mengikuti yang disifati, yang man'ut. Kalau man'utnya mudzakkar, maka naatnya juga mudzakkar, kitabun jadidun. Tapi kalau man'utnya mu'annas, maka naat juga mu'annas. Contohnya tadi, sekolah yang baru. Sekolah bahasa Arabnya madrasatun. Tun ada tamar buto, berarti mu'annas kan? Maka madrasatun jadidatun. Ya, gitu ya. Cukup, silakan lanjutkan ke nomor 8, Baji. Nah ini, apakah Muhammad mempunyai perpustakaan yang sederhana? Ya, ia mempunyai perpustakaan sederhana. Tidak, ia memiliki perpustakaan yang besar. Nah, apakah Muhammad mempunyai perpustakaan yang sederhana? Ya, dari situ dulu, bagaimana? Halil Muhammad mempunyai. Hal li Muhammadun Hal maktabat li Muhammadin. Muhammadin. Oh ya, Muhammadin. Ada li huruf jar. Semua isim diawali oleh huruf jar, maka harokatnya berubah menjadi kasroh, huruf Kasroh. terakhirnya ya. Iya, betul. Muhammadun, karena ada li maka li Muhammadin. Hal li Muhammadin. Terus berikutnya bagaimana? Apa perpustakaan dalam bahasa Arab? Maktabatun. Maktabatun. Sederhana. Basitun. Basitun. Basitun atau basitotun? Basitotun. Basitotun. Hal li Muhammadin maktabatun basitotun. Ya, ia mempunyai perpustakaan sederhana. Lahu maktabatun basitotun. basitotun. Baik, Bapak Ibu ingat-ingat. Lahu maktabatun basitotun. Itu struktur kalimatnya lahu apa namanya? jar wa majrur. Ya, strukturnya jar majrur. Tapi apa kedudukannya? Khabar muqaddam. Khobar muqaddam. Lahu lam huruf jar. Hu itu majrur. Apabila ada jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itu kedudukannya khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Terus maktabatun basitotun itu apa namanya kedudukannya? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Setiap ada khobar muqaddam selalu diikuti oleh mubtada muakhar. Pasangan hidup untuk khobar muqaddam adalah mubtada muakhar. Maka kalau ada khobar muqaddam pasti ada mubtada muakhar. Tetapi mubtada muakharnya terbuat dari dua kata. Maktabatun basitotun. Terbuat dari apa dan apa itu? Naat Dan man'ut. Naat dan man'ut. Maktabatun basitotun naat dan man'ut. Mana man'ut? Maktabatun. Maktabatun. Yang pertama itu man'ut. Kata yang disifati. Mana naat? Basitotun. Basitotun. Udah, mudah ya, sederhana, baik. Tidak, ia memiliki perpustakaan yang besar. lahu Lahu maktabatun Maktabatun kabiratun. kabiratun. Baik. Sekarang kita akan variasi. Muhammad diganti menjadi Fatimah. Fatimah memiliki meja yang panjang. Fatimah memiliki meja yang panjang. Bagaimana? Fatimatu Li Fatimah. Nah, jangan salah, linya ditaruh disimpan sebelum kata Fatimah. Fatimah mempunyai meja yang panjang. Bagaimana? Li Fatimah. Fatimatu Fatimah maktabun Ya. tawilun. Nah, baik. Bapak Ibu mungkin sudah pernah saya sampaikan di kelas ini bahwa untuk nama-nama perempuan
hampir semuanya tidak bertanwin. Fatimatu, Khadijatu, Aisyatu, Maryamu, Asiyatu, Zulaikha'u, Haura'u, dan seterusnya. Nama-nama perempuan Arab ujungnya tidak menggunakan tanwin. Tidak diawali alif lam dan juga tidak tanwin. Kecuali satu, Hindun. Masih ingat ya? Baik, saya sampaikan lagi. Semua nama perempuan Arab tidak bertanwin. Tidak diawali alif lam dan juga tidak bertanwin kecuali Hindun. Nah, Fatimatu, Khadijatu, Maryamu, dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi perhatian kita ketika tahu bahwa nama-nama perempuan itu tidak diawali alif lam dan tidak bertanwin? Nah, ini berkaitan dengan huruf jar sebelumnya. Nah, sekarang gini. Misalnya Muhammad mempunyai li Muhammadin. Gitu kan? Li Muhammadin. Hasan mempunyai lil Hasani. Masih ingat kan? Ya. Nah, sekarang Muhammadun bertanwin tidak? Ya. Tanwin. Maka ketika diawali oleh huruf jar, Muhammadun menjadi li Muhammadin. Al-Hasanu ada alif lam tidak? Ada. Ada. Ketika diawali alif lam maka menjadi lil Hasani, menjadi kasroh. Tetapi untuk nama-nama atau untuk isim-isim yang tidak diawali alif lam dan tidak bertanwin, ketika diawali huruf jar, maka harokat akhirnya tidak boleh kasroh, Oh. tetapi menjadi fathah. Saya ulangi lagi. Nama-nama atau isim-isim yang semula tidak diawali alif lam dan tidak bertanwin, ketika diawali huruf jar, maka isim itu tidak boleh menerima harokat kasroh. Fatimatu tidak boleh li Fatimati. Khadijatu tidak boleh li Khadijati. Tidak boleh huruf terakhirnya kasroh. Isim sesudah huruf jar disebut dengan majrur kan? Kalau majrurnya terbuat dari isim yang tidak diawali alif lam atau tanwin, maka selamanya dia tidak boleh kasroh. Tetapi doma juga tidak boleh. Semula Fatimatu, Maryamu, Khadijatu, Aisyatu. Doma tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena sudah diawali oleh huruf jar. Sehingga harus berbeda antara Fatimatu sebelum diawali huruf jar dengan pada saat sudah diawali oleh huruf jar. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah fathah. Kalau asalnya Fatimatu, ketika diawali oleh li, maka menjadi li Fatimata. Tidak boleh li Fatimati. Khadijatu li Khadijata. Maryamu li Maryama. Aisyatu li Aisyata. Zulaikha'u li Zulaikha'a. Habibatu li Habibata. Zainabu li Zainaba. Dan seterusnya. Dan ini tidak hanya nama perempuan, ada sejumlah nama laki-laki. Seperti Umaru, Salmanu, Dawudu, dan sebagainya. Prinsipnya sama. Apabila kita menemukan isim yang majrur
baik majrurnya, mohon maaf, apabila ada isim majrur tidak diawali alif lam dan tidak bertanwin, maka dia tidak boleh kasroh, tetapi menjadi fathah. Makanya li Fatimata. Fatimah memiliki meja yang panjang, maka menjadi li Fatimata maktabun Qalilun. tawilun. Begitu ya. Umar mempunyai pulpen yang bagus. Pulpen itu pena. Umar mempunyai pulpen yang bagus. Umar itu Umaru, tidak boleh bertanwin. Bagaimana harokatnya? Di Umara. Kolamun, Di Umaro, di Umaro, Qalamun. kolamun, kolamun, tanwin. jadidun, Kolamun, jamilun. 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 Kolamun bertanwin ujungnya, kolamun. Yang tidak bertanwin itu nama-nama perempuan hampir seluruhnya, kecuali Hindun, dan beberapa nama laki-laki. Nah, nanti ada tambah lagi beberapa isim, nanti kita belum belajar. Nanti pada waktunya kita akan sampaikan. Tapi untuk sementara, perhatikan saja nama-nama dulu. Hampir semua nama perempuan tidak diawali alif lam dan tidak bertanwin. Dan beberapa nama laki-laki juga tidak diawali alif lam dan tidak bertanwin, seperti Umaru, Salmanu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Adamu, Idrisu, Yaqubu, Yusufu, dan sebagainya. Begitu. Maaf Ustaz, Ya, Pak adakah Lukman. dia hanya untuk nama-nama Arab saja? Bagaimana dengan nama-nama yang di luar Arab? Ya, baik. Itu yang saya sampaikan adalah nama-nama Arab. Adapun nama-nama ajam, ajam itu nama-nama non-Arab di luar Arab, itu dia pertahankan sebagaimana adanya. Misalnya ada nama orang misalkan Bambang, tetap Bambang. Libambang tidak menjadi Libambangi atau Libambanga, tidak. Atau ada lagi nama orang misalkan kalau di Indonesia ada nama misalnya Udin, tetap Liudin, tidak usah dibaca Liudina, Liudin saja. Atau misalkan ada lagi nama orang Otong, maka tetap Liotong, tidak perlu kita menyampaikan mengatakan Liotongi atau Liotonga. Pertahankan apa adanya. Nama Eropa misalkan nama dari Inggris Michael. misalnya ya, Eropa, Stephen misalkan, tetap Lee Stephen. Enggak Lee Stefani gitu, enggak begitu. Begitu ya Pak Lukman ya. Ya, syukran Ustaz. Ya, masyukar. Bagus. Nah, sekarang kalau Fatimah Bagus, diganti ya. dengan domir, dia mempunyai meja yang panjang. Bagaimana bahasa Arabnya? Laha, bagus. Laha maktabun. Laha Maktabun. maktabun. Maktabun tawilun. Nah, begitu. Simple ya. Sederhana ya. Basit. Hada darsun basit. Hada darsun sahlun basitun. Ini pelajaran yang mudah dan sederhana. Baik. Sampai sini paham? Baik. Nastamir. Ar-rakam atasi. An-namrah atasnya. Nomor 9. Nah, ini perhatikan. Buku itu kepunyaan Hasan. Perpustakaan itu milik Muhammad. Kepunyaan siapakah buku itu? Buku itu kepunyaan Hasan. Nah, baik. Ini saya mau jelaskan. Pak Haji mohon izin, saya mau tulis di si share screen ya. Baik. Nah, misalkan kalimat begini. Ya. Hasan
memiliki apa tadi? Memiliki buku misalnya ya. Hasan memiliki buku. Baik, Bapak Ibu, Hasan memiliki buku. Bagaimana bahasa Arabnya? Lil Hasani Lil Hasani kitabun. kitabun. Ini mohon maaf, ini tulisannya tidak bagus. Ini lagi ada masalah dengan webcamnya ya. Lil Hasani kitabun. Nah, lil Hasani kitabun, lil Hasani jar majrur di awal kalimat. Apa namanya berarti kalau begitu? Khabar Khabar muqaddam, ya kan? Ya. Khabar muqaddam. Terus kitabun apa namanya? Mubtada muakhkhar. Mubtada muakhkhar. Nah, ini terjemahan dari Hasan mempunyai atau memiliki buku. Nah, sekarang bagaimana kalau kalimatnya adalah yang kedua? Buku, nah, milik Hasan. Tuh, beda ini strukturnya. Yang pertama Hasan memiliki buku, pemiliknya yang disebutkan pertama. Yang kedua ini buku milik Hasan, objeknya yang disebutkan di awal, di hadapan. Bagaimana kalau begitu? Buku milik Hasan. Al-kitab Ada yang tahu? Hasan. Apa bahasa Arabnya apa? Kitabu li Hasani. Kitabu li Hasan. Nah, begitu. Al-kitabu. Al-kitabu. Kenapa alif lam? Al-kitabu kenapa menggunakan alif lam? Karena mubtada. Mubtada. Kalau ada isim di awal kalimat itu mubtada. Dan mubtada harus ma'rifat. Dan ma'rifatnya dengan cara mengawalinya alif lam. Makanya semula kitabun, karena kitabun menjadi mubtada, maka menjadi al-kitabu diawali oleh alif lam. Al-kitabu, baik. Milik Hasan. Nah, baru lil Hasani, begitu. Nah, perbedaan antara dua kalimat ini harus kita kuasai. Jangan sampai salah kita menerjemahkan antara kalimat yang pertama ke satu dan kalimat yang kedua. Hasan memiliki buku, bedakan dengan buku milik Hasan. Ini seringkali orang confused dalam hal ini. Nah, sekarang coba kita buat kalimat yang lain. Muhammad mempunyai rumah. Bagaimana bahasa Arabnya? Li Muhammadin baitun. Di Muhammadin baitun. Di Muhammadin baitun. Sekarang dibalik. Rumah kepunyaan Muhammad. Al-baitu li Muhammadin. Baik. Muhammadin. Di Muhammadin. Nah, begitu dibulak-balik saja. Contoh lagi satu lagi. Contoh misalnya pedagang bahasa Arabnya apa? Tajirun. Tajirun. Pedagang mempunyai toko bahasa Arabnya ini nih, dukanun. Toko itu store ya. Pedagang mempunyai toko, bagaimana bahasa Arabnya? Litijari dukkanun. Litajiri, bukan litijari. Litajiri. Tajiri. Kan pedagang tajirun. Ya. Dukkanun. Litajiri dukkanun. Litajiri dukkanun, begitu. Litajiri dukkanun. Nah, sekarang coba dibalik. Toko kepunyaan pedagang. Adukanu Tajiri. Nah, adukanu. Kanun. Ya Allah, ini kenapa sih? Adukanu litajiri ya. Adukanu litajiri. Begitu. Paham ya? Nah, sekarang kembali ke ayat Al-Quran atau kembali ke yang pernah kita bahas kemarin dari ayat-ayat. Misalnya, Allah memiliki pujian. Bagaimana? Lillahi Lillahi hamdun. Hamdun. Lillahi hamdun. Sekarang pujian milik Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi.
Alhamdulillah. Begitu ya. Mudah ya, sudah paham ya ini ya, insyaallah ya. InsyaAllah. Ya Allah. Nah, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya, perpustakaan itu milik Muhammad. Bagaimana bahasa Arabnya? Perpustakaan itu milik Muhammad. Bagaimana Bapak Ibu? Al-Maktabu li Muhammadin. Muhammadin. Perpustakaan itu milik Muhammad. Bahasa Arabnya adalah Al-Maktabatu. Al-Maktabatu li Muhammadin. Ya, bagus. Li Muhammadin. Nah, sekarang coba dibalik. Muhammad mempunyai perpustakaan. Li Li Muhammad. Muhammad. Li Muhammadin. Maktabatun. Li Muhammadin Maktabatun. maktabatun. Baik. Li Muhammadin maktabatun. Nah, sekarang kita tambahkan. Ini ada dua ya. Perpustakaan yang besar milik Muhammad. Al-Maktabatu kabiratun. Al-Kabiru li Muhammadin. Maktabatun. Perpustakaan yang besar Al-Maktabatu Al-Maktabatu kabiratun. Muhammad. Kabiratu. Al-Kabiratu. Nah, alif lam dua-duanya Li Ibu. Muhammadin. Al-Maktabatul Kabiratu li Muhammadin. Muhammadin. Al-Maktabatu muannas. Al-Kabiratu juga muannas. Al-Maktabatu Ya, ya. ada alif lam. Al-Kabiratu Ya. juga ada alif lam. Al-Maktabatul Kabiratu li Muhammadin. Mubtadanya mana? Diri dari sifat Ini sifat. Naat man'ut. Terdiri dari sifat dan mausuf atau naat Ya. dan man'ut. Ya. Mana naatnya? Naat al-kabiratu. Kabiratu. Al-Kabiratu. Mana man'utnya? Al-maktabatu. Al-Maktabatu. Di Muhammadin apa kedudukannya? Khobar. 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 Terbuat dari apa khobarnya? majrur. Dari jar majrur. Nah, sekarang dibalik. Muhammad mempunyai perpustakaan yang besar. Bagaimana bahasa Arabnya? Li Muhammad. Muhammadin al-maktabatu al-kabiratu. Bagaimana? Li Muhammadin? Terus? Muhammadin. Maktabatun kabiratun. Oh, nakira. Maktabatun atau al-maktabatu? Maktabatun. Kabiratun. Tak ada alif lam. Tak ada alif. Ada Nakira. alif lam tak? Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada alif lam? Khabar nakira. Khabar nakira. Bukan khobar. Oh. Mubtada Tidak, makhor. mubtada. Akhbar. Mubtada Ya, makhor. tidak muakhar. Mubtada makhor Ibu. Nah, maktabatun kabiratun. Kabiratun. Nah, maktabatun kabiratun. Kenapa maktabatun tidak menggunakan alif lam? Apa alasannya Bapak Ibu? Ini Ada bahor. Mubtada makhor. Oh, Karena mubtada makhor, ya. Nakirah. syarat mubtada muakhir itu tidak menggunakan alif lam atau nakiro. Jadi kalau ditanya kenapa li Muhammadin maktabatun kabiratun, maktabatun tidak menggunakan alif lam, jawabannya adalah karena maktabatun kedudukannya sebagai mubtada makhor. Mubtada makhor nakiro, tidak menggunakan alif lam. Terus kabiratun, mengapa kabiratun juga tidak ada alif lam? Apa jawabannya? Ya. Nahan man'ut. Mengikut naat man'ut. Naat bagi man'ut maktabatun. Naat harus sama dengan man'ut. Karena maktabatun tidak ada alif lam, maka kabiratun juga tidak ada alif lam. Karena maktabatun tidak ada alif lam, maka kabiratun juga tidak ada alif lam. Bedakan dengan kalimat yang sebelah kanan. Al-maktabatul kabiratu li Muhammadin. Al-maktabatu kenapa ada alif lam? Apa jawabannya? Ini mubtada. Mubtada. Karena mubtada. Mubtada harus ma'rifat, ada alif lam. Al-kabiratu kenapa ada alif lam lagi? Dan dia sifat pada Sifat Mengikut naat man'ut. Pada maktabu. begitu. Jadi Bapak Ibu tahu ya sekarang kenapa sebuah isim terkadang ada alif lam, terkadang tidak ada alif lam. Itu karena berkaitan dengan kedudukan kata dalam kalimat. Meskipun maknanya sama, maktabatun perpustakaan,
Al-maktabah itu perpustakaan, tetapi posisinya berbeda tempat. Sehingga yang satu ada alif lam, yang lainnya tidak ada alif lam. Itu ada aturan mainnya. Aturan mainnya salah satunya yang tadi kita sampaikan. Mubtada ada alif lam. Mubtada makhor tidak ada alif lam. Mubtada ma'rifat. Mubtada makhor nakiro. Begitu, Bapak Ibu ya. InsyaAllah. Ya, baik, sampai sini dulu ada pertanyaan dulu, silakan. Ini sudah mulai naik, bahasan kita sudah semakin tinggi, sudah mulai menaik ya. Ustaz, Silakan. Bolehlah. Betul di situ nakira disebabkan oleh sibuk jumlah di awalnya. Salah satu Mana sibuk jumlah mana? Muhammadin. jar Muhammad. Baik. Ya, tadi saya sampaikan apabila ada jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itu adalah khobar muqaddam. Begitu ya. Nah, khobar muqaddam itu biasanya terbuat dari jar majrur atau dzaraf. Dzaraf itu apa kemarin? Kita jelaskan. Keterangan. Keterangan tempat. Keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, misalkan gini. Amamal madrasati, di depan sekolah ada masjid. Bagaimana bahasa Arabnya? Amamal madrasati? Imamal madrasati. Masjidun. Masjidun atau al-masjidu? Masjidun. Masjidun. Mengapa masjidun tidak ada alif lam? Khobar. Karena Muakhir. apa? Tidak muakhir. Mubtada makhor. Al-Muhar. Mubtada makhor. Terus amamal madrasati apa kedudukannya? Khobar muqaddam. Muqaddam. Nah, jar majrur li Muhammadin, li huruf jar Muhammadin majrur kan? Amama madrasati, amama dzaraf, al madrasati mudhof ilaih. Ini satu aturan. Kalau ada jar majrur di awal kalimat atau ada dzaraf dan mudhof ilaih di awal kalimat, maka jar majrur atau dzaraf itu disebut sebagai khobar muqaddam. Dan setelah khobar muqaddam berarti ada mubtada makhor. Nah, tadi Bu Laila bertanya tentang syibhul jumlah. Bapak Ibu, syibhul jumlah ini barangkali mungkin ada yang sering dengar. Ini saya sampaikan mumpung lagi ada bahasanya ya. Syibhul jumlati. Syibhul jumlati itu apa artinya? Syibhu artinya mirip. Al-jumlati artinya sentence, kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat, kalau dalam bahasa Melayu jumlah ya. Sudah jadi bahasa Melayu. Syibhul jumlah artinya mirip kalimat atau mirip jumlah. Tetapi belum jumlah. Amamal madrasati, di depan sekolah. Itu belum sempurna menjadi sebuah kalimat. Di depan sekolah Muhammad memiliki itu belum sempurna. Belum menjadi kalimat yang mufidah. Belum menjadi jumlatun mufidatun. Nah, tetapi kalau disebut kalimat belum sempurna, dia juga terdiri dari lebih dari satu kata. Amama satu kata, al-madrasati satu kata lagi, berarti ada dua kata. Li Muhammadin li satu kata, Muhammadin satu kata, berarti ada dua kata. Sehingga kata li Muhammadin atau amamal madrasati tidak tepat kalau disebut satu kata, karena ada dua. Nah, dia terdiri dari lebih dari satu kata, tapi belum kalimat. Makanya dalam bahasa Arab disebut dengan syibhul jumlati, syibhul jumlah. Dan syibhul jumlah terdiri dari jar majrur atau dzaraf dan mudhof ilaih. Itu saja. Itu. Dan aturan main apabila ada khobar muqaddam, maka berikutnya adalah mubtada makhor. Dan mubtada makhor itu nakirah. Ya. Untuk pembelajaran awal seperti itu. Nanti ada saatnya ketika kita sudah basis pembelajaran ini sudah kita pahami, nanti ada waktunya kita akan belajar mubtada makhor menggunakan isim ma'rifat, tetapi tidak sekarang.
Sementara kita buat pegangan pedoman kita dalam buat kalimat mubtada muakhar nakirah. Dan mubtada muakhar berarti diawali oleh khabar muqaddam, dan khabar muqaddam itu selalu terbuat dari jar majrur atau dzaraf dan mudhof ilaihnya. Begitu Ibu? Semuanya ya. Baik, sampai sini Bapak Ibu paham? Insyaallah. Baik. Kalau gitu saya lanjutkan. Ya. Berikutnya kalimat ini. Kepunyaan siapakah buku itu? Nah, ini. Kepunyaan siapakah buku itu? Buku apa? Buku ini apa buku itu? Buku itu ya. Kepunyaan siapakah buku itu? Ya. Bagaimana bahasa Arabnya? Liman Kepunyaan apa bahasa Arabnya? Kitab. Nah, liman Kepunyaan. al-kitabu. Limannya Limaza. li. Hadza Siapa? Man. Berarti liman. Digabung saja liman. Buku itu liman al-kitabu. Liman al-kitabu. Begitu saja. Al-kitabunya ada alif lam. Bukan liman kitabun. Nah, ini ada rahasianya. Kenapa al-kitabu menggunakan alif lam? Karena ketika pertanyaan ini, ketika soalan ini dijawab, maka kata al-kitabu ini ditempatkan di awal kalimat. Al-kitabu misalnya punya siapa? Muhammad ya, misalnya ya. Li Muhammadin. Coba lihat. Ini liman al-kitabu soalannya, pertanyaannya. Jawabannya adalah al-kitabu li Muhammadin. Al-kitabu dalam soalan, dalam pertanyaan, ketika dijawab, itu al-kitabu ditempatkan di awal kalimat. Nah, dan ketika ada sebuah isim ditempatkan di awal kalimat, berarti isim itu kedudukannya sebagai mubtada. Itulah sebabnya dalam pertanyaannya al-kitabu ada alif lam ma'rifat. Karena dalam jawabannya ia menjadi mubtada. Dan liman ini nanti ketika dijawab, ini kedudukannya sebagai khobar. Lihat, li Muhammadin. Li Muhammadin, ini ada huruf li. Sama dengan liman ada huruf li. Terus man dalam jawaban diganti dengan Muhammadin. Li Muhammadin adalah khobarnya. Terbuat dari li huruf jar, Muhammadin majrur. Kepunyaan siapakah buku itu? Sekarang kalau kalimatnya begini. Kepunyaan siapakah rumah? Bahasa Arabnya bagaimana? Liman al-baitu. Liman al-baitu. Liman al-baitu. Begitu ya. Liman al-baitu. Liman al-baitu. Begitu. Kepunyaan siapakah langit dan bumi? liman al-ardu. Liman al-ardu was-samawatu. Liman as-samawatu wal ardu. Oh, begitu. Liman as-samawatu wal ardu. Jawabannya bagaimana? Kepunyaan siapakah langit-langit dan bumi? Allah. As-samawatu wal ardu lillahi. Nah, begitu bagus. As-samawatu wal ardu lillahi. Samawatu wal ardu disebut lagi. As-samawatu wal ardu lillahi. Kalau pertanyaan liman al-baitu apa jawabannya misalnya? Al-baitu. Al-baitu Itu lil ustazi. Al-baitu lil ustadi. Kalau Fatimah, al-baitu li Fatimah. Fatimah. Fatimata. Al-baitu li Fatimata. Begitu. Mudah ya? Mudah insyaallah. Al-baitu li Fatimata. Baik, begitu ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Sudah paham ya insya Allah yang ini ya? Baik. Kalau sudah paham kita lanjutkan. Ada kalimat lagi. Kepunyaan siapakah buku itu? Di sini jawabannya adalah buku itu kepunyaan Hasan. Bagaimana jawabannya? Al-Kitabu li Hasani. Al-Kitabu lil Hasani. Hasani. Hasan ada alif lam ya. Lil Oh, ya. Hasani. Ya. Perpustakaan itu milik Muhammad. Bagaimana bahasa Arabnya? Ya, maaf. Al-Maktabatu. Al-Maktabatu li Muhammadin. Muhammadin. Baik, berikutnya lagi. Milik siapakah perpustakaan itu? Bahasa Arabnya? Al-Maktabatu. Maktabatu. Liman al-Maktabatu. Baik, berikutnya. Iya, milik Muhammad. Bagaimana? Ya. Nah, Ya li nah. Muhammadin. Di Muhammad. Iya, milik Muhammad. Iya itu apa? Wah. Wah. Kemana Hiya, dianya kemana? hiya, maktabati. Maktabatun hiya. Maktabatun hiya. Iya. Perpustakaan. Kan Iya. maktabatun. Maktabatun kan Oh. tun. Berarti Perempuan iya ya. dong. Iya lil Muhammadin. Lil Hiya, Li hiya, Muhammadin. hiya, Hiya li Muhammadin. Muhammadin. Iya li Muhammadin begitu. Karena maktabatun ada Muannas. tamar butoh, berarti maktabatun ini adalah muannas begitu. Maktabatun. Tamar butoh. Kalau baitun ini laki-laki atau perempuan, muzakkar atau muannas Muzakkar. baitun. Zakar. Kan ada huruf ta baitun itu. Memang asalnya. Dan itu tak tanda. Ya, baik. Yang disebut ciri muannas itu kalau tanya tak bulat tuh, tak maktabatun, tak bulat. Tak bulat tetap dalam bahasa Arab disebut dengan tamar butoh. Tamar butoh. Kalau di Indonesia disebutnya selain tamar butoh juga tak bulat karena bulat. Kalau di Melayu di Singapura apa selain tamar butoh? Tamar butoh. Beruntun, Ustaz. Simpul. Tamar butuh. Tak simpul karena diikat ya. Ikat. Kan tak ada dua. Tuh, tak ada begini. Tak ada begini tuh. Tuh disimpul ya, disimpul diikat. Ya. Yang di atas ini namanya tamaftuhah, ta yang terbuka. Yang bawah ini tanya bulat, tak simpul. Kenapa simpul? Karena ujung-ujungnya diikat. Begini. Tocangnya. Ikat itu bahasa Arabnya marbutotun. Marbut itu diikat. Oh, marbutoh. Jadi tidak semua huruf ta itu ciri muannas, Bapak Ibu. Yang ciri muannas itu adalah ta marbutoh. Kalau tanya ta maftuhah, Maftuhah. bukan ciri muannas. Makanya baitun itu muzakkar karena bukan ta marbutoh. Bagaimana kalau ukhtun? Nih. Ukhtun apa artinya ukhtun? Apa artinya ukhtun? Kakak. Saudara perempuan. Saudara perempuan. Ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Itu jamak ya. Tanya tamar butoh atau ta maftuhah? Tamaftuhah. Maftuhah. Kenapa disebut perempuan? Ukhtun. Nama perempuan. Sumi Karena al-Arab. maknanya perempuan. Karena Perempuan. maknanya perempuan meskipun Ya. cirinya bukan tamar butoh. Jadi penetapan laki Maknanya dan perempuan itu sebenarnya awalnya dilihat dari jenis kelamin. Meskipun ada orang cirinya menggunakan ciri-ciri laki-laki, tapi kalau dia perempuan ya tetap perempuan. Kalau ada orang dia itu adalah laki-laki, maka dia tetap laki-laki meskipun dia menggunakan ciri perempuan. Apabila ada seseorang jenis kelaminnya adalah perempuan, maka dia tetap perempuan meskipun menggunakan ciri laki-laki. Begitu maksudnya. Ciri perempuan itu kan biasanya apa? Ciri perempuan. Tak bulat. Tamarbutoh. Yaitu kalau bahasa Arab. Kalau dalam kenyataannya, ciri perempuan. Kalau tergantung budaya, tergantung masa, waktu. Zaman dulu, mohon maaf, zaman sekarang ciri perempuan itu misalnya berkerudung.
misalnya. Nah, zaman sekarang. Nah, seandainya ada perempuan yang tidak berkerudung, kalaupun dia perempuan, tetap dia perempuan meskipun tidak berkerudung. Begitupun sebaliknya, kalau ada laki-laki, dia jenis kelaminnya laki-laki, tapi dia berkerudung, dia laki-laki atau perempuan? Lelaki. Laki. Tetap lelaki. Bapak Ibu tahu nggak Fir'aun? Fir'aun Raja Mesir. Ya, tahu. Gambarnya kan menggunakan kerudung ya. Kerudung, ya. Ya. Sejenis kerudung lah, tutup kepala dari kain. Dia laki-laki meskipun pakai ciri perempuan pada masa ini. Begitu. Jadi kalau untuk orang jenis kelaminnya itu mohon maaf. Kalau untuk orang menetapkan laki-laki dan perempuannya itu lihat jenis kelaminnya. Tetapi kalau untuk benda-benda yang tidak berakal, ciri muannas mudzakarnya itu lihat huruf terakhirnya. Apakah ada tamarbuto ataukah tidak? Kalau ada tamarbuto berarti muannas perempuan. Kalau tidak ada tamarbuto berarti mudzakar laki-laki. Ustaz, contoh Dengan kalau beberapa macam, pengecualian. maaf Ustaz, Ya, contoh seperti zaitun, lelaki ke perempuan? zaitun. Anas ke muzakkar? Oh, watini wazzaitun gitu ya. Ya, betul. Ini zaitunnya nama buah apa nama orang? Nama buah. Nama buah. Kalau nama buah ini mudzakar apa muannas, lihat. Muzakkar. Mudzakar. Watini wazzaitun gitu kan. Jadi Watini bagaimana wazzaitun. perempuan yang gunakan nama zaitun? Nah, kalau dari segi aslinya zaitun itu nama buah, itu mudzakar karena tidak menggunakan tamarbuto. Tetapi ada banyak perempuan yang diberi nama dengan nama-nama buah-buahan, nama-nama bunga, nama-nama pohon, nama-nama alam sekitar. Nah, ketika ada seorang perempuan menggunakan nama-nama, misalkan nama-nama tumbuhan, nama-nama bunga, maka untuk perempuan itu, untuk orang yang diberi nama itu, kalau dia perempuan, maka dia muannas. Meskipun diambil dari nama mudzakar. Sebaliknya, apabila ada nama laki-laki menggunakan ciri muannas, misalkan ini nih. Misalnya ini gini. Tolha. Tolha ada tamarbuto tidak? Ada. Ada. Kan dari segi kata kan ini muannas, benar tidak? Benar. Tapi Tolha dalam sejarah Islam ini laki apa perempuan? Lelaki. Lelaki. Maka lihat jenis kelaminnya. Meskipun namanya menggunakan tamarbuto, tapi dia laki-laki sehingga dia tetap menggunakan aturan main laki-laki. Contoh yang lain lagi nih. Maisarah, Ustaz. Maisaro. Nah, baik. Maisaro ini laki-laki atau perempuan? Lelaki. Ya. Tergantung siapa yang menggunakan nama ini. Kalau pada masa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ketika berdagang dari Makkah ke Syam, berdagang itu ditemani oleh Maisaro, pelayannya Khadijah. Maisaro yang menemani Rasulullah Nabi Muhammad itu laki-laki meskipun tamarbuto ujungnya. Oke. Tapi kalau masa sekarang zaman ini nama Maisaro banyak digunakan untuk nama perempuan. Nah, kalau sudah menjadi nama perempuan maka ya berarti dia muannas. Gitu. Begitu. Jadi lihat konteksnya. Kalau di Indonesia itu ada nama orang misalnya nama orang misalnya misalnya Bulan. Amar. Di Indonesia ini ada orang namanya Bulan. Nah, di Indonesia Bulan itu biasa digunakan sebagai nama perempuan kalau di Indonesia. Nah, sekarang kalau kita terjemahkan ke bahasa Arab, Bulan bahasa Arabnya apa? Qamarun. Nah, Qamarun. Nah, dalam bahasa Arab Qamarun mudzakar muannas? Muzakkar. Muzakkar. Tapi kalau bulan dalam bahasa Indonesia
sering dipakai untuk nama perempuan. Maka kalau nama bulan di Indonesia berarti dia muannas karena digunakan oleh perempuan gitu. Jadi tergantung Pak, tergantung konteksnya. Gitu. Ya di sini ada orang misalkan namanya Rahmat. Di Indonesia ada banyak orang diberi nama Rahmat ya di Indonesia. Nih, Rahmat. Coba, ini nama laki-laki apa nama perempuan, Pak? Laki. Laki-laki. Kalau ada orang namanya Rahmah di Indonesia, ini laki atau perempuan? Perempuan ya? Ya. Bagaimana tulisan Arabnya? Sama, Rahmatun. Tamar buto sama-sama rahmat bahasa Arabnya. Tapi ketika ditulis ke bahasa Indonesia, yang satu rahmat pakai T, yang satu rahmah pakai H. Nah, dalam penggunaan bahasa Indonesia antara rahmat dan rahmah berbeda. Nah, jadi kalau nanti ditanya, rahmah itu mudzakkar atau muannas? Ya kalau rahmah dalam bahasa Arab, rahmatun muannas. Tapi kalau rahmah diterjemahkan ke dalam nama bahasa Indonesia, orang Indonesia, tergantung penulisannya, penyebutannya rahmat atau rahmah. Gitu. Jadi lihat konteks budayanya. Konteks kalimat yang ada digunakan dalam setiap budaya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ustaz, tapi kalau dalam Al-Quran terdapat dua-dua ijaz Ustaz, rahmah dan rahmat. Betul tak Ustaz? Di Al-Quran ada gitu rahmat. Rahmah dengan tak marbuta dan tak maftuhah. Itu ada kan? Nah, dalam penulisan. Nah, ini pernah ditanyakan oleh Profesor Rudi ya dalam WA. Nah, sekalian ini. Kalau rahmatun itu adalah mufrad, kata tunggal, penulisan kata rahmatun adalah tak marbutoh. Rahmatun begini. Nah, tetapi nanti jangan heran, nanti Bapak Ibu, Tuan-puan, boleh jadi akan temukan di Al-Quran penulisan rahmat itu menggunakan tak maftuhah. Nah, lalu mana yang benar? Apakah yang atas rahmatun tak marbutoh atau rahmatu yang tak maftuhah? Kalau dalam segi penulisan ilmu bahasa Arab, ilmu penulisan Arab, kalau kata mufrad rahmatun itu tanya ta marbutoh rahmatun. Sedangkan kalau kita temukan di Al-Quran ada penulisan rahmatun mufrad tetapi menggunakan ta maftuhah, itu hanya boleh terjadi pada Al-Quran saja. Itu kaitannya nanti dengan Rasm Utsmani, penulisan yang dilakukan oleh masa pemerintahan Utsman bin Affan, Rasm Utsmani. Nah, Rasm Utsmani, Rasm itu penulisan, Utsman itu penulisan yang diberlakukan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan. Jadi kan dulu pada masa Utsman bin Affan, pada masa sahabat Utsman bin Affan, itu Al-Quran ditulis ulang. Setelah dikumpulkan oleh Abu Bakar, oleh sahabat Abu Bakar pada awal-awal setelah Rasulullah wafat, lalu Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran yang ada pada tulang belulang, pada kulit-kulit binatang, kulit unta, kulit-kulit yang lain, pelepah kurma dan semacamnya dikumpulkan. Dan sejumlah sahabat juga banyak menuliskan Al-Quran dalam lembaran-lembaran yang mereka buat. Seperti Mushaf Ibnu Mas'ud, Mushaf Ubay bin Ka'ab, Mushaf Ibnu Abbas, dan beberapa yang lain. Termasuk juga Mushaf Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, lalu diseragamkan. Dan beliau memerintahkan sejumlah sahabatnya untuk menulis ulang Al-Quran dalam lembaran-lembaran yang sudah ditetapkan. Dan ketika para sahabat itu menuliskan surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran, mereka sebagian ada yang menuliskan taknya dengan tak marbutoh,
sebagian ada yang tanya ta maftuhah. Gitu. Nah, kemudian oleh sahabat Utsman bin Affan sebagai pemerintah waktu itu, ditetapkanlah Al-Qur'an yang sudah ditulis oleh para sahabat yang sudah dipilih itu, kemudian ditetapkan, dan beberapa mushaf itu kalau tidak salah ada 4 atau 5 itu disebarkan kepada daerah-daerah yang sudah ditaklukkan untuk menjadi pedoman. Nah, jadi jasa pemerintahan Utsman bin Affan itu adalah mengumpulkan dan sekaligus menuliskan ulang. Kalau Abu Bakar mengumpulkan saja, nah sedangkan Utsman bin Affan menulis ulang, lalu menyatukan mushaf-mushaf, tauhidul masahif, menyatukan mushaf-mushaf dan ditulis ulang. Dan hasilnya ada beberapa mushaf disebarkan kepada negeri-negeri yang sudah ditaklukkan oleh pemerintahan Islam pada waktu itu, dan penulisannya sebagian karena sahabatnya berbeda-beda, yang nulisnya tidak satu orang, ada beberapa orang. Sebagian sahabat ada yang nulis dengan tamarbuto, sebagian yang lain ada yang tamaftuhah. Nah, tapi kemudian belum diseragamkan sama, diedit dulu, tapi langsung disebarkan kepada daerah-daerah yang sudah ditaklukkan. Nah, kemudian mungkin nanti ada pertanyaan, lalu bagaimana yang benar? Kalau yang benar menurut ilmu bahasa Arab, penulisan Arab, imla itu tamarbuto kalau mufrad. Kalau tanya tamaftuhah itu beda lagi. Akan tetapi meskipun dari segi penulisan ini berbeda, ini ada kekhususan untuk Al-Qur'an. Ini adalah dokumen kitab suci, tidak boleh diubah. Gitu. Sehingga ini hanya bersifat pengkhususan saja. Untuk mushaf Al-Quran itu adalah keistimewaan tersendiri, tidak boleh diubah. Sama dengan gini, kata sholatun, tulisannya gimana? Sod, lam, alif, dan tamarbuto ya? Ya. Nah, tapi nanti Bapak Ibu kalau lihat mushaf itu ada tulisan Lam waw, ada waw. pakai wawu ya? Iya. Nah, begini kan? Iya. Nah, kalau menurut ilmu imla seharusnya sod, lam, alif, tamarbuto, bukan lam wawu. Nah, tapi kita temukan ada sebagian menggunakan lam alif, ada sebagian menggunakan lam wawu dalam mushaf yang kita baca. Nah, lagi-lagi ini juga adalah Rosem Utsmani. Dan ini ini adalah kekhususan yang ada dalam mushaf Al-Quran, dan ini adalah dokumen kitab suci yang kita jadikan panduan, yang kita jadikan pegangan. Tidak boleh diubah. Nah, adapun kita, kalau kita menulis, kita harus menggunakan aturan main menurut ilmu imla bahasa Arab, tata cara penulisan bahasa Arab. Karena kita tentu saja tulisan kita tulisan biasa. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci. Sehingga merupakan dokumen yang tidak boleh diutak-atik. Sama misalkan gini, kalau misalkan ada di antara kita ditulis nama dalam dokumen kependudukan, misalkan ada orang namanya yang satu, misalkan ada orang namanya Aziz ya, Aziz. Nah, ada orang yang menuliskan namanya menjadi Aziz. Begini. Ada lagi Aziz. Ada lagi Aziz misalkan gini. Itu kalau di Indonesia itu tidak jarang ada beberapa orang yang namanya itu ditulis dalam dokumen kependudukan. Misalkan nama Aziz ada yang A, Z, I, Z. Ada juga A, Z, maaf ya. A, Z, I, J gitu ya. Aziz. Ada lagi yang Aziz. Ada lagi yang Aziz. Nah ini sebenarnya kalau kita kembalikan ke bahasa Arab, bukan penulisannya kan sama-sama begini. Azizun. Benar tidak? Ya. Benar. Pakai zai. Nah, tapi ketika ditulis dalam orang-orang Indonesia, itu penulisannya ada yang Aziz pakai Z, ada yang Aziz, ada yang Aziz, ada yang Aziz. Nah, meskipun penulisannya begitu, ya dipertahankan dokumen pribadi, dokumen kependudukan,
ya dipertahankan apa adanya. Nah, apabila dokumen pribadi saja harus dipertahankan, apalagi dokumen kitab suci. Begitu, Ibu. Ya, paham. Jadi ini Paham, Pak. hanya kehususan ya, Ibu ya. Jadi yang dilakukan itu kehususan, tidak boleh diotak-atik. Syukran, Pak. Ya. Baik. Hmm. Baik, berikutnya sedikit lagi. Soalan baik ya. Baik. Berikutnya, ia milik Muhammad, hiya li Muhammadin. Tadi sudah ya? Sudah. Apakah buku itu kepunyaan Hasan? Bagaimana bahasa Arabnya, Bapak Ibu? Hal. هل الكتاب Hal al-kitabu. Kitabu. Apakah buku kepunyaan Hasan? Lil Hal Hasani. al-kitabu. Bagus ya. Hasani. Hasani. Al-kitabu lil Hasani. Nah, ini saya tidak kasih harokat, Bapak Ibu sudah bisa baca kan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Ini latihan baca Arab gundul, Bapak Ibu. Kita harus biasa juga melihat yang gundul-gundul. Tidak hanya yang gondrong-gondrong. Hal al-kitabu lil Hasani. Gondrong. Gondrong itu apa? Rambut panjang, apa? Banyak Panjang. rambutnya ya. Gondolnya Sama ya di botak. sana gondrong juga. Ya. Ya, gondrong rambut panjang. Rambut Oh, gondrong panjang. rambut panjang ya benar. Gondol tu berarti. botak, Ustaz. Gondol botak. Ya, Gondol botak. Botak, gundul, gondol ya. Botak. Tidak ada Watermelon. rambut ya. Ustaz, Atau kalau di sini ada pelontos ya. Gondol botak watermelon. itu. Watermelon. Ustaz saya nak bertanya, Ya, Ibu. apakah buku itu milik Hasan? Jadi halal kitabu lil Hasan. Jadi kalau misalnya kita dalam bahasa Arabnya hal dzalikal kitabu lil Hasani, adakah terjemahannya sama ataupun berbeza? Nah, bagus. Hadzalikal kitabu lil Hasani. Bagus nih. Hadzalikal kitabu lil Hasani. Ini yang nomor 1 yang di atas. Hal al kitabu lil Hasani adalah terjemahan dari apakah buku itu kepunyaan Hasan. Ada itunya. Apakah buku itu kepunyaan Hasan. Yang bawah hal dzalikal kitabu lil Hasani, bagaimanakah terjemahannya? Terjemahannya sama. Apakah buku itu kepunyaan Hasan? Terjemahannya sama dalam bahasa Indonesia. Nah, lalu bagaimana kita bisa memahami perbedaan antara keduanya? Kalau dalam bahasa Indonesia tidak terlihat perbedaannya. Tetapi kalau dalam bahasa Arab ada perbedaan. Apa perbedaannya? Ini kata dzalika. Apa perbedaan kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua? Apa perbedaan antara kalimat hal al-kitabu lil Hasani dengan hal dzalikal kitabu lil Hasani? Perbedaannya terlihat pada kata dzalika. Dzalika itu isim apa namanya? Isim isyarah. Ifham. Isim Isyarah. 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 Apa itu isim isyarah? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Tunjuk. Kata tunjuk. Berarti yang nomor 2 ini, apakah buku Muskar. itu kepunyaan Hasan? Tangan kita yang bertanya itu sambil menunjuk buku yang ditanyakan. Apakah buku itu kepunyaan Hasan? Hal dzalikal kitabu lil Hasani, sambil menunjuk buku yang ditanya. Buku yang ditanyakan. Tetapi kalau yang di atas nomor pertama, hal al-kitabu lil Hasani, tangan kita tidak usah menunjuk karena tidak ada isim isyarah. Apakah buku kepunyaan Hasan? Jadi tidak menunjuk kepada sesuatu benda bernama buku di depan kita atau di samping kita. Tak spesifik lah. Ya. Tidak spesifik. Namun terjemahan Indonesianya atau mungkin terjemahan Melayunya, Singapurnya sama. Itu juga. Mungkin Ustaz, dari segi makna, kalau hal zalikal kitabu lil Hasan, maknanya bukunya ada di depan yang dibicarakan. Maknanya ada physically, secara fizikal buku itu ada di depan.
Tetapi Ya, kalau halil terlihat. kitabu Terlihat di lil depan. hasan, terlihat ya. Kalau Ya. halil kitabu lil hasan tidak semestinya terlihat. Mungkin Tidak selalu terlihat. kita merujuk kepada buku yang spesifik, yang tertentu, tetapi tidak semestinya terlihat di hadapan. Ya, benar. Begitu. Betul. Kalau ditunjukkan berarti terlihat ada di depan kita atau di samping kita. Ya. Sedangkan kalau Alkitabu saja tidak ada dalika, meskipun marifat tertentu diketahui, tetapi tidak selalu di depan kita, boleh jadi di belakang kita yang tidak terlihat oleh kita. Ya. Oke. Paham, Pak. Nah, saya pernah sampaikan bahwa kalau kita memahami Al-Quran berdasarkan terjemahan, boleh jadi kita akan banyak kegagalan dalam memahami maksud dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau kita memahaminya dari bahasa Arabnya langsung, kita sedikit banyaknya tahu perbedaan antara seperti ini. Apakah buku kepunyaan Hasan dengan apakah buku itu kepunyaan Hasan. Seperti gini, ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Apa berikutnya? Zalikal kitabu la raiba fihi. Itu menggunakan kata zalika ya, ditunjuk ya. Berarti itu mengasumsikan bahwa di depan itu ada Alkitab, ada Al-Quran. Zalikal kitabu, maksudnya Al-Quran yang diturunkan, yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Kitabnya, Al-Qurannya ada di depan, terlihat itu. Jadi Al-Qurannya tidak di belakang. Tidak yang sedang dibicarakan tidak di depan kita, tetapi Al-Qurannya, Alkitabnya, atau kitabnya, atau wahyunya ada di depan. Meskipun pada saat Nabi menerima wahyu, itu bukan berupa kitab mushaf, tetapi Allah menggunakan kata dzalikal kitabu untuk memberikan penggambaran bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu benar-benar terlihat dan ada di depan Rasulullah. Dia sebagai penegasan, Ustaz, menegaskan. Penegasan, benar, sebagai penegasan. Emphasize. Ini dalam ilmu balaghah itu nanti gini, Pak. Ada beberapa ungkapan yang menggunakan tidak seperti ucapannya langsung. Bapak tahu peristiwa Isra Mi'raj. Kapan Rasul di Isra Mi'rajkan? Pada tahun berapa setelah menjadi nabi? Pada tahun 11 kenabian. Ya, sebelah kenabian, ya. Nabi masih di Mekah apa sudah di Madinah? Masih di Mekah. Masih di Mekah. Karena Rasul hijrah ke Madinah pada tahun 13 setelah 13. menjadi nabi. Benar? Ya, betul. Nah, Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan pada tahun 11 kenabian. Yeah. Dan pada saat Nabi masih di Mekah, pada saat 11 tahun setelah menjadi Nabi, pada tahun kesedihan, Amul Huzni, Year of Sorrow, dengan wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, lalu Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, dan seterusnya. Dari mana Rasul diisrakan? Dari Masjidil Haram. Masjidil Dari Haram. Masjidil Haram kemana? Ke Ke Masjidil Masjidil Aqsa. Aqsa. Pertanyaannya, apakah Masjidil Haram ketika itu sudah ada? Ya, sudah ada lah. Sudah ada. Pada saat itu hanya ada Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah justru banyak berhala-berhala. Banyak berhala-berhala di sekeliling Ka'bah ketika itu. Ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah dan belum terjadi penaklukan kota Mekah, di sekeliling Ka'bah masih banyak berhala-berhala dan belum ada masjid waktu itu. Masjidil Haram dibangun setelah Rasul wafat justru. Nah, tetapi kenapa Allah menggunakan kalimat dalam ayat Al-Isra itu menggunakan minal masjidil harami ila masjidil aqsa, padahal Masjidil Haramnya belum dibangun pada saat ayat Al-Quran turun. Ini tafsir ya, tafsir. Nah, ini alasannya adalah sebagai
salah satu mujizat Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Jadi Allah menyampaikan sesuatu yang belum terjadi, tetapi nanti akan terjadi dengan wahyu itu. Meskipun Masjidil Haramnya belum dibangun pada saat Rasulullah Isra Mi'raj, tetapi Allah sudah menegaskan kata-kata Al-Masjidil Haram. Artinya nanti di tempat di mana Rasul diisrokan, itu nanti kelak akan dibangun Masjidil Haram. Jadi masa depan yang dihadirkan pada masa sekarang. Sesuatu yang belum terjadi oleh Allah dihadirkan dulu pada saat Rasulullah ketika hendak diisrokan dan dimi'rajkan, dan nanti beberapa tahun kemudian setelah Rasul wafat dibangunlah Masjidil Haram. Nah, seperti itu. Di Al-Quran itu terdiri dari banyak kemujizatan-kemujizatan yang harus kita terus pelajari. Bukan hanya kata-kata secara bahasa, tapi juga nanti ada pendekatan menurut ilmu balaghah, pendekatan ilmu sejarah, dan yang lain-lain. Yang sebagian ada dalam kitab tafsir, sebagian ya, tidak semua. Karena tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama juga tentu saja terus dinamis, dan tidak akan pernah selesai mufasir menafsirkan Al-Quran dengan tuntas. Karena Al-Quran adalah ilmu Allah, dan ilmu Allah tidak akan pernah habis dituliskan, meskipun dengan 1 miliar pena di muka bumi, dengan ribuan lautan di atas muka bumi, tidak akan pernah tuntas habis. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya? Paham tuh. Ya Pak. Ya Pak. Cukup ya? Ibu Hadwi, cukup ya? Ya, syukran Pak. Ya. Yes. Baik, Syukran. berikutnya. Mana lagi nih? Apakah buku itu kepunyaan Hasan? Bagaimana bahasa Arabnya? Al-Kitabu. Al-Kitabu lil Hasani. Ya, paham ya? Hal al-Kitabu lil Ya. Hasani. Al-Kitabu Lil Hasani. lil Hasani. Naam. Iya. Iya kepunyaan Hasan gimana? Naam. Naam. Huwa. Naam. Huwa. Huwa lahu. Lil Hasani. Oh iya punya Hasan lil Hasani ya. Lil Naam. Hasani boleh. Ya. Begini Ibu, kita sudah belajar domir ya. Apa Ya. artinya domir? Ya. Ganti Domir itu nama. artinya kata gantian. ganti. Ganti. Tahu tidak kenapa ada kata ganti? Kata ganti itu digunakan untuk menyebut ulang sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Apakah buku kepunyaan Hasan? Hasan sudah disebutkan. Buku sudah Naam. disebutkan. Nah, untuk mengulangi dua kata yang sudah disebutkan itu, cukup menggunakan domir untuk masing-masing. Paham. Al-Kitabu huwa. Hasan juga mudzakkar, Hmm. berarti kalau ada li menjadi lahu. Nah, begitu. Lahu. Oke. Di Al-Quran itu Paham. ada banyak domir yang digunakannya. Misalkan gini, yang kemarin ditanya oleh Pak Rusmadi dalam grup ya, misalkan Qul huwallahu ahad. Qul katakanlah. Setelah qul apa berikutnya? Huwa apa Allah dulu? Wallah. Huwa dulu. Huwa. Domir ya. Ya. Lalu Allahu. Allah itu isim zahir. Nah, kenapa di situ disebut domir dulu bukan Allah dulu? Nah, kenapa disebut domir dulu? Kan tadi saya sampaikan, domir itu digunakan untuk menyebut sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Tetapi dalam surat Al-Ikhlas ada nggak kata sebelum huwa? Itu ada kan dia? Nah, ini lagi-lagi dalam apa ilmu ya dalam kajian ilmu balaghah ataupun dalam kajian ilmu kebahasaan ya. Jadi kan ceritanya ini orang-orang pada masa Rasulullah mempertanyakan atau bertanya tentang Tuhan yang apa yang Tuhan yang menjadi sembahan Rasulullah. Tuhan yang menjadi sembahan alam semesta gitu. Siapa Allah? Orang-orang bertanya. Orang-orang pada masa itu bertanya pada Rasulullah tentang Tuhan. Nah, maka Allah menjawab, Allah memberikan jawaban pada Rasulullah, "Qul, katakan hai Muhammad, huwa
zat yang ditanyakan oleh orang-orang itu, baru Allahu Ahad, Allahus Samad, dan seterusnya. Jadi huwa di situ ada isim domir, mana isim dohirnya? Ditanyakan oleh orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang siapa Allah atau siapa Tuhan semesta alam. Gitu. Nah, lalu ada kalimat lagi, Allahu Ahad. Allah di situ adalah isim dohir, menjelaskan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengurusi langit dan bumi, memberi rezeki dan sebagainya, dia adalah Allahu Ahad. Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, begitu, dan seterusnya. Nah, begitupun ketika kita berbicara, apabila kita sudah jelas namanya atau sesuatunya, lalu kita sebut lagi, maka gunakan isim domir, cukup yang sesuai ya. Kalau mudzakkar pakai huwa, kalau muannas pakai hiya. Kalau ada li berarti lahu atau laha. Begitu. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, Ustaz. Ya. Baik, sedikit lagi. Tidak, ia kepunyaanku. Kepunyaanku bagaimana bahasa Arabnya? Ya. Ya. Wali. Nah, li, kita sudah belajar kemarin ya di awal-awal ya, li. La, huwa, li, begitulah. Huwa, li. Baik, sedikit lagi. Apakah perpustakaan itu milik Muhammad? Bagaimana bahasa Arabnya? Al-maktabatu Al-maktabatu li Muhammadin. Al-maktabatu Li Muhammadin. Li Muhammadin. Al-maktabatu li Muhammadin, bagus. Apa jawabannya? Iya, iya milik Muhammad. Naam. Al-maktabatu li Muhammadin. Naam, al-maktabatu li Muhammadin boleh. Atau kalau pakai domir gimana? Naam. Iya. Iya, li Muhammadin. Ya li Muhammadin. Muhammadnya pakai domir bagaimana? Ilahu. Iya Naam lahu. ya lahu. Naam hiya lahu. Nah, naam hiya lahu, begitu. Boleh juga sih kalau kita mau lengkap. Naam al-maktabatu li Muhammadin, boleh. Boleh Ibu, boleh Bapak. Ya. Cuman Spesifik juga. kalau mau Ringkas, simple, ringkas. mau ringkas itu cukup menggunakan domir. Nah. Naam hiya lahu, naam al-maktabatu li Muhammadin. Oke. Begitu. Terakhir Mahim. tidak, ya milikmu. La, La hiya laka. Ya lak. hiya Laki, laka, bagus. Hiya laka. laka. Nah. Itu. Kita menggunakan domir itu sebenarnya untuk memperingkas juga ya, meringkas kalimat yang panjang. Gini, Asmaul Husna ada berapa yang kita hafal? 99. 99. Nah, coba 99 nama itu ringkas dengan satu kata. Bagaimana, Pak? Tis'ata asyara. Bukan. Tis'in wa tis'a. Bukan. Kan Asmaul Husna kan ada 99. Ya. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari dan seterusnya. Ada 99 atau mungkin lebih daripada itu ya, kalau kita sebut semuanya mungkin ada yang mungkin belum masuk. Nah, sekarang coba yang 99 Asmaul Husna itu kita ringkas dengan satu kata saja. Satu Wallahul ladzi. Wallahul ladzi. Huwa saja. Sudah satu kata huwa. Siapa Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Aziz, Maha Ghaffur, itu siapakah dia? Huwa. Udah, dia. Huwa. Selesai. Oke. Ya, Itulah Pak. sebabnya kalau kita Benar. ada kan di Al-Quran ya, La ilaha illa huwa. Ada gitu kan ya?
Wal Malikul Kadangkala Quddus. kita temukan kalimat la ilaha illallahu, ya kan? Ya. Tapi di Al-Quran juga ada kita temukan Oke. la ilaha illallah, ya kan ya? Hmm. Nah, kenapa Ya. pakai huwa? Berarti huwa itu adalah mencakup seluruh nama, seluruh sifat Allah. Itu. Sifat dan namanya. Sifat dan Ustaz, namanya terkandung semuanya dengan Ini satu ada kata. yang biasa kita sering ahli zikir sebut hu. Nah, itu benar. Jadi kalau orang berpikir hu, ketika di kepalanya maksudnya adalah Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamu sampai semuanya tak terbatas, itu berarti huwa itu mencakup semuanya yang tidak bisa disebutkan semuanya, tapi di kepala maksudnya itu semua. Ya zikirnya kan mungkin ada ya, Ya, huwa ya, Pak. gitu ya. Hmm. Gitu. Hu, Allahu. Nah. Ya. Nah, inilah makna dari domir, Bapak Ibu. Jadi kalau kita belajar tentang domir itu sesungguhnya bukan semata-mata artinya adalah dia, kamu, kami, kita, saya, dan sebagainya. Tapi dalam domir itu sendiri ada kandungan mana yang dalam. Bahwa dengan domir itu mengandung semua cakupan yang terkandung dari sesuatu atau seseorang yang dibicarakan. Namanya, sifatnya, perbuatannya, karakteristiknya, itu cukup dengan sebutan domir. Domirnya satu, huwa. Kul huwallahu ahad. Mungkin pada masa itu orang-orang bertanya pada Rasulullah tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi. Pertama. Yang kedua, siapa yang memberi rizki. Dua. Yang ketiga, siapa yang mengurus langit dan bumi. Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang memelihara manusia pada saat tidur? Dan seterusnya. Pertanyaannya banyak. Nah, semua pertanyaan itu dijawab dengan satu kata. Kul huwa. Nah, baru dijelaskan. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu menjelaskan dari kata huwa, yang di dalam huwa itu maknanya banyak. Jadi domir itu maknanya dalam. Begitu ya Bapak Ibu ya. Boleh tanya silakan. Ustaz, maaf Ustaz, saya mau tanya. Ya. Ada satu nama yang ejaannya Ain Mim Ra Waw. Kalau tak silap saya Ustaz Hajbi pernah terangkan tapi saya tak ingat. Kadang-kadang bila dia datang sebelum an kan, dia berbaris bawah tapi di depan ra tu dia berbaris dhammah. Ain Mim Ra Waw. Amru. Ya, kadang-kadang dia punya bunyi tu tak baris dengan baris tak selari. Kan Ustaz Hajbi pernah terangkan tentang ni kan? Baik. Ada dua nama yang sudah populer di kalangan orang-orang Arab dari zaman dulu, sejak zaman Rasulullah bahkan sebelumnya. Ada nama Umaru, ada nama Amru. Ya. Nah, Umaru ini penulisannya adalah Ain, Mim, dan Ro. Ada satu lagi Ain, Mim, Ro, dan Wawu. Nah, ini penulisannya berbeda, pengucapan juga berbeda. Kalau Umar bin Khattab itu tulisannya adalah Umaru Ibnul Khattabi. Ya, Umaru Ibnul Khattabi. Nah, sedangkan Amru misalkan Amru Ibnul As ya gitu ya, misal Amru Ibnul As gitu ya. Nah, bedakan cara penulisan Umar dan Amru. Amru itu setelah ro ada wawu. Amru. Tapi kalau di Indonesia, Amru juga sering ditulis dengan nama Amr. Amr, ya. Nah, Amr bin As misalnya. Itu kalau Arabnya Amru ada wawu. Jadi Amr dan Amru itu tulisannya Ain, Mim, Ro, dan wawu. Sedangkan kalau tidak ada wawu, itu berarti bacanya adalah Umar. Ada satu lagi yang mungkin kita juga sering dengar. Begini, apa bacanya? Ammar. Ammar, misalkan Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasirin, Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir, tuh, Yasir, ini
tulisannya nggak pas. Yasir ya. Ammar bin Yasirin. Ammar bin Yasir. Ammar beda lagi. Meskipun akar katanya sama dari ain, mim dan ro. Nah, Umaru ini adalah isim yang tidak boleh diawali alif lam dan juga tidak boleh bertanwin. Umaru. Mamnu min Nanti as-sarf. ya, kalau misalnya nanti Umar itu diawali huruf jar, misalkan li, Umar memiliki sekolah, bahasa Arabnya bagaimana? Li Umar. Li Umara. Li Umara. Umara. Sekolah Li Umara madrasatun. madrasatun. Di Umaro madrasatun, begitu. Naam. Paham ya Bapak Ibu ya? Fahim tuh. Nah, Kalau yang begitu ya. Boleh. kalau amru tu sebelumnya ada harfu jar. Jadi wawnya tidak dibuang Ustaz. Yang amru Ya. tetap tidak boleh dibuang karena kalau dibuang nanti jadi Umar. Jadi Ya. tapi waw dia tetap Amru juga. Wawunya ada tulisannya tapi tidak dibaca amruwu atau amruwi, tetap aja amru. Misalkan di amru tuh begini. Li amru gitu. Amru. Nah, gitu. Tetap li amru. Naam. Nah, gitu. Yamru nil asi. Jadi karena wawunya itu untuk membedakan antara Umar dengan Amr. Hmm. Kalau tidak ada wawunya nanti dianggap Umar. Ya. Kalau tidak ada wawunya nanti bacanya akan dibaca Umar, li Umaro. Dan agar tidak dibaca Umar maka setelah ro ada wawu. Nah, saya ada terlihat dia berbaris bawah. Nanti saya dapat gambar dari apa yang saya lihat saya tunjuk Ustaz ya. Waktu Ya, saya boleh. Boleh, Bu. Baik. Cukup? kurang Ustaz. Ya, baik, alhamdulillah. Ya, materi kita belajar uslub nomor 4, mempunyai dan kepunyaan, sudah selesai alhamdulillah. Dan insya Allah pekan depan, minggu depan kita akan belajar berikutnya, nanti di-share di grup WA ya. Judulnya, topiknya adalah milik siapakah? Tadi sudah kita sampaikan, liman. Nah, silakan, ini ada beberapa kalimat yang sama dengan tadi kita bahas, tetapi mungkin ada beberapa yang berbeda. Insya Allah nanti di grup bisa ditanyakan apa mufradat yang belum kita tahu. Sawah, tahu sawah ya? Mazra'ah. Ya, mazra'atun. Mazra'atun. Haklun Ya, boleh baik. Ustaz? Haklun. Haklun kebun boleh. Haklun Oh. kebun. Okey. Kalau di Indonesia kebun dan sawah dibedakan Ibu. Oh. Kalau sawah itu mazra'atun. Kalau haklun itu misalkan kebun kebun kurma misalnya Bu ya, atau misalkan kebun mangga atau kebun hui apa Bu? Durian. Kebun singkong, Kebun durian. Kebun durian. durian gitu. Abu Syauka. Ya, Musyauka ya. Rambutan, kebun rambutan gitu. Itu kebun, itu haklun. Oh. Nah, kalau sawah itu yang buat menanam padi, buat padi-padian. Mazra'an. Mazra'atun. Mazra'atun. Begitu ya, Bu ya. Adunya mazra'atul akhirah. Ya, Ya asbar. betul Ibu Halimah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia Mazra'at. adalah sawahnya Akhirah. atau ladangnya akhirat. Baik, nanti silakan dilanjutkan di dalam grup. Kalau ada kata-kata yang tidak paham, nanti bisa ditanya ulang ya di grup. Dan rupanya itulah pelajaran kita pada malam hari ini, Bapak Ibu ya. Lah, Pak. Ya. Cukup ya, Alhamdulillah. Bapak Ibu? Cukup, Pak. Iya, Ya, alhamdulillah. Syukran. Baik, kita stop screen dulu. Ya, terima kasih banyak atas perhatian dan pembelajaran Ibu Bapak semuanya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang keliru, kata-kata yang silap, dan juga mungkin penjelasan yang apa istilahnya tidak semuanya terbahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bahas lagi pada pekan yang akan datang pelajaran kita usul ini, dan semoga yang kita bahas hari ini bisa menjadi bekal atau modal untuk pelajaran berikutnya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, silap dan keliru, dan terima kasih atas segala perhatian. Syukran ala ihtimamikum.
wa indimamikum wa musyarakatikum fi hadat ta'allum. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran. Alafu minkum akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak. Syukran, Ustaz. Bapak Ibu, makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Jazakallahu khair, Ustaz. Jazakallahu khair.